Saya Antonia Nezwa Rosari, biasa dipanggil Nezwa. Saya mahasiswi arsitektur Atmajaya Yogyakarta angkatan 2021. Baik, saya masuk ke pertanyaan pertama. Kapan narasumber mulai menghasilkan karya seni? Nah, apabila saya ditanya nih, kapan sih Nezwa menghasilkan karya seni pertama kali? Sebenarnya saya ini sudah menekuni bidang melukis ini sejak saya kecil. Tepatnya pada sebelum TK. Iya benar, saya tidak bohong. Sebelum TK saya sudah benar-benar menyukai melukis. Mungkin itu belum bisa disebut karya seni ya. Karena kalau kita pikir karya seni itu adalah suatu karya yang mempunyai komposisi, teknik, dan bisa dilihat dalam segi estetikanya juga. Tetapi memang benar, sejak kecil saya sudah mulai interest dengan hal tersebut. Entah saya mencoret-coret di kertas atau di tembok, ya mungkin semua anak kecil pada seumuran TK mungkin memang suka mencoret-coret, tetapi menurut saya dan menurut orang tua saya, coretan saya ini berbeda begitu loh. Dan saya benar-benar kelihatan menyukai bidang tersebut. Nah, maka dari itu, sejak lulus TK, masuk ke SD, SMP, SMA, dan sekarang kuliah juga, saya benar-benar serius menekuni bidang melukis ini, karena menurut saya, disitulah passion saya. Nah, kembali lagi ke pertanyaan, kapan saya menghasilkan karya seni? Itu akan saya kategorikan pada saat saya menekuni karya seni dengan serius, yang dimana bisa menghasilkan suatu penghasilan dan bermanfaat bagi orang lain dan menginspirasi juga. Itu pada saat mulai SD. SD saya sudah dapat menjual lukisan saya dalam lelang donasi. Saya juga sudah mulai mengikuti kompetisi nasional dan internasional. Setelah itu juga saya mempunyai studio lukisan sendiri di rumah. Meskipun kecil, tetapi saya sempat rutin untuk memproduksi lukisan untuk kepentingan pameran tunggal atau pameran donasi juga. Beranjak ke SMA dan kuliah nih, saya dapat memulai bisnis kecil saya yaitu menjual art print, dan saya juga menerima commission fan art atau juga painting di clothes atau bisa juga di tote bag atau dimanapun, itu bisa. Baik, saya lanjut ke pertanyaan kedua. Bagaimana awal mula narasumber bisa menghasilkan karya seni? Wah, ini sepertinya sudah sedikit saya spoiler ya di pertanyaan pertama tadi. Jadi, saya ini sejak kecil emang sudah suka melukis gitu ya. Oh, mungkin menggambar dulu sih, baru melukis. Awal mulanya itu sebenarnya, mungkin saya bisa ceritakan ya. Sebenarnya background orang tua saya, papa saya dan mama saya ini tidak ada basic melukis sama sekali dan basic seni. Mama saya hanya menyukai lukisan, ya cuman senang melihat begitu saja, senang menikmati estetikanya, tetapi bukan seseorang yang lihai dan pandai dalam melukis. Mungkin bisa melukis, tetapi mama saya tidak menekuni dan tidak serius dalam bidang tersebut. Tetapi memang dalam dirinya itu ada suatu rasa nih, ingin menjadi seniman gitu mungkin ya, tapi sepertinya tidak tersampaikan dan tidak terjalani gitu dalam hidup beliau. Aduh, nggak bercanda. Iya, memang sejak kecil, memang pertama kali mama saya yang mengenalkan melukis pada saya. Tetapi, mohon jangan salah sangka, saya menjalani bidang ini bukan karena terlalu diarahkan atau terlalu dipaksa seperti itu, tidak. Saya memang suka banget dengan bidang melukis ini, dan puji Tuhan, orang tua saya keduanya mendukung, dan bisa terus mensupport saya untuk menekuni bidang ini. Pada sebelum TK, saya menggambar hanya diajari oleh mama saya. Setelah mulai SD, SMP, saya sempat ikut kursus. Lalu menjelang SMA, kuliah, saya berguru dengan pelukis. Setelah itu saya juga otodidak sendiri dan menemukan teknik-teknik yang cocok dengan diri saya. Lanjut ke pertanyaan ketiga. Apa yang membuat narasumber begitu mencintai karya seni? Wah, sebenarnya saya tidak tahu kata-kata apa yang pas untuk menjawab pertanyaan ini, tetapi dalam hati saya, seni itu adalah suatu bahasa yang dapat mengkomunikasikan perasaan kita
secara tidak langsung. Dan menurut saya, cara yang tidak langsung itu memiliki arti yang dalam dan mengandung makna yang sebenarnya berbeda-beda di setiap orang yang melihatnya. Dan perbedaan itu menurut saya spesial karena semua orang mempunyai sudut pandang masing-masing, terutama dalam memandang suatu karya seni. Dan itu juga mengartikan gitu bahwa karya seni itu memiliki arti dan makna yang luas. Saya juga mencintai karya seni karena untuk saya pribadi, seni ini adalah healing moment tersendiri untuk kehidupan saya yang cukup hiruk-pikuk. Entah itu kuliah dan pekerjaan, menurut saya seni adalah suatu kenyamanan yang dapat membuat kita merasakan suatu ketenangan atau suatu perasaan tertentu di mana kita melepaskan emosi, entah itu emosi negatif dan emosi positif, semuanya dapat disalurkan lewat seni tersebut. Lanjut ke pertanyaan keempat. Dari mana narasumber belajar membuat karya seni? Wah, tadi udah saya sebutkan ya. Baik, jadi saya belajar membuat karya seni. Saya sebutkan lagi, pertama awal mulanya dari mama saya, kedua dari beberapa kursus, ketiga dari pelukis, dan keempat otodidak. Menurut saya otodidak ini merupakan suatu proses yang penting, karena apabila kita belajar dari teknik dari orang lain atau teknik melukis yang sudah ada, menurut saya kita belum tentu nyaman dengan teknik tersebut, karena ada beberapa orang yang dapat menemukan tekniknya tersendiri. Dan menurut saya itu tidak salah, karena semua orang punya kenyamanan masing-masing dan punya gaya melukis masing-masing juga. Baik, ke pertanyaan terakhir. Menurut narasumber, mengapa karya seni saat ini sudah jarang diminati oleh masyarakat Indonesia? Saya menjawab pertanyaan ini, sebenarnya kalau secara umum, masyarakat Indonesia, terutama generasi milenial yang sekarang, sebenarnya bukan tidak menikmati atau meminati karya seni. Sekarang ini, generasi muda zaman sekarang menikmati karya seni hanya dalam kepentingan estetika, entah itu untuk sekedar foto, untuk sekedar gaya-gayaan aja, untuk mengikuti tren-tren yang ada. Memang benar, sebagian remaja sekarang lebih mementingkan estetik daripada makna lukisan tersendiri atau makna karya seni apapun. Jadi sebenarnya bukan masyarakat Indonesia yang sudah jarang meminati karya seni yang ada, tetapi menurut saya adanya penyimpangan minat dalam memahami karya seni. Jadi, memahami karya seni ini bukan hanya sekedar untuk menikmati estetika. Ya, memang karya seni itu fungsi utamanya adalah untuk dinikmati secara estetika, secara visual. Tetapi kan di belakang, di background dari karya seni tersebut terdapat cerita yang sangat banyak atau makna yang ingin disampaikan, serta juga teknik-teknik yang ada. Menurut saya hal itu tidak cukup kalah pentingnya dengan nilai estetika yang sama aja kayak hasil akhirnya gitu. Menurut saya progres ini lebih penting karena dia adalah suatu jalan dan sesuatu yang harus kita tempuh dalam menghasilkan karya seni nih. Menurut saya background dari sebuah karya seni ini sangat bermakna gitu ya. Jadi sebaiknya kita, ya mulai dari kita dan mungkin teman-teman kita, teman-teman yang menonton ini, karya seni itu bukan hanya untuk diminati secara visual, tetapi juga untuk dipahami secara makna, secara komposisi, secara teknik. Nah, karena apabila kita dapat memahami secara utuh karya seni tersebut, itulah yang bisa dibilang untuk meminati karya seni. Nah, dari penjelasan saya tadi, masyarakat Indonesia yang sudah tidak meminati karya seni ini mungkin juga karena karya-karya seni pada zaman sekarang itu art style-nya tuh macam-macam dan sangat beragam. Dan art style yang beragam itu terkadang atau rata-rata itu memang susah untuk langsung diartikan, sehingga
peminatnya atau audiens ini sudah malas berpikir duluan gitu loh. Seperti mungkin ya contohnya saja lukisan abstrak. Apabila kita melihat lukisan abstrak, tidak bisa kan misalnya kita 2 menit langsung melihat ini artinya apa, maksudnya apa. Tidak, mungkin kita harus membaca narasi terlebih dahulu, dan mungkin kita harus memandang lukisan tersebut selama ya berjam-jam mungkin, sehingga kita akan tahu apa maksudnya gitu. Karena masyarakat Indonesia ini memang cenderung pasarnya tuh ingin yang langsung to the point, menghibur. Nah, karya seni ini nih kebanyakan kan hanya bisa dimengerti dan dipahami apabila kita sangat saksama gitu ya memperhatikannya. Karya seni itu bukan sesuatu yang bisa dilihat langsung, dimengerti langsung, dipahami langsung, tapi memang butuh progres dan butuh waktu untuk memahaminya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati penonton sekalian. Kita ngobrol kapan-kapan lagi ya. Dadah!